Oke, selamat pagi ya. Ini orderan Pak Adi di Kerawang ya. Tipe H4 Pro 7 modelnya adalah P730 ya. Di sini tertulis di dalam dus 30 watt, 5500 Kelvin, 10.200 lumen. Untuk Anda yang percaya spek di sini ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kita mau membahas di sisi yang berbeda ya. Saya orangnya real, jadi kita membahas yang benar-benar gitu ya. Wattnya berapa, luxnya berapa gitu ya. Cuman kadang-kadang ada orang yang percaya bahwa di sini ditulis besar, ya dia bakal beli ya. Nggak masalah, kita akan sebutkan 30 watt, 5500, 10.200 lumen. 5500 ini tidak terlalu keputih ya. Jadi masih ada kuningnya, jadi sangat cocok. Seperti mobil-mobil OEM, Pajero, Fortuner ya. LED-LED yang asli bawaan pabrik itu 5500 Kelvin. Oke. Dalam satu paket penjualan ada kartu garansinya ya. Kartu garansinya ada garansi 1 tahun, harganya pun juga murah ya, nggak terlalu mahal, 1.180.000. Ini LED yang paling laku ya. Kenapa saya bilang paling laku? Karena harganya murah, garansinya lama, terangnya di atas rata-rata ya, luar biasa, dan bisa disetel. Nah, sebelum dikirim juga kita adjust dulu ya, kita cek dan recheck, jadi supaya barang sampai Anda pasang tinggal colok saja ya, jadi tidak ada yang perlu penambahan kabel, modifikasi segala macam, tidak perlu. Kalau di mobil Anda ada relay, silakan bongkar relaynya. Jadi langsung colok ke soket asli bawaan mobil. Ya, real watt. Jadi apa sih itu real watt? Jadi real itu dia memakan daya listriknya itu adalah 26 watt, 25 sampai 26 watt. 25 sampai 26 watt LED ya. Ini udah dijamin terang. Jamin terang. Saya ngomong apa adanya, dijamin terang dibandingkan halogen mobil Anda. Halogen mobil Anda H4 itu 55/60. Sedangkan ini hanya 26 watt, setengahnya saja terangnya saya bisa menjamin 3 sampai 4 kali ya. Saya ngomong apa adanya. Jadi Anda boleh percaya boleh tidak, karena ada orang yang WhatsApp ke saya, dia bilang, "Wah, mana mungkin wattnya kecil begitu. Halogen saya 55/60. Lebih terang halogen dong." Ya terserah kalau Anda percaya percaya seperti itu, karena background customer saya memang dari anak muda, dari orang tua. Kadang-kadang orang tua yang eh, agak-agak gaptek gitu, bukan gaptek sih, saya bukannya menghina atau gimana ya. Jadi kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jadi agak-agak gaptek itu, dia mau lihat YouTube itu belum begitu paham bagaimana cara melihat YouTube. Mungkin hanya sekilas, jadi pemahamannya salah. Tapi saya berani jamin ya, kalau LED itu lebih terang ya, lebih terang, wattnya kecil, lebih hemat listrik tapi terang gitu ya. Jadi kita ngomong apa adanya lah ya, dibandingkan halogen gitu ya. Nah, di sini ada mereknya Pro 7 ya, P730. Di sini Pro 7 ya. Ada embossnya di sini juga Pro 7. Jadi ini adalah barang asli dari Pro 7. Nah, ada yang bertanya kipasnya kenapa nggak ada tutupnya ya, dari sananya tidak ada tutupnya, jadi tipe open. Nah, pas pada saat pemasangan tolong kipas jangan ditekan-tekan, pemasangan apa, jangan di otak-atik ya, jangan di, jadi kalau maksud saya ada lagi nih, kalau mau megang ya megang di sininya ya, kalau mau neken juga neken di sininya, pegang di sininya, bukan dari kipasnya yang didorong. Itu bisa menyebabkan kerusakan gitu ya, kerusakan di bearing, kerusakan di as, jadinya nanti kipasnya bunyi kreok 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 kreok, mungkin asnya bengkok ya, seperti itu. Jadi kalau mau megang mau tekan ya di belakang, di body. Sama seperti Anda mau jalan, Anda menggandeng anak Anda adalah di tangan, bukan menggandeng di kuping ya, seperti itu istilahnya, seperti itu. Jadi kita juga mau megang ini bukan megang di tengahnya, neken di tengahnya, tapi pegang pinggirnya, tekan, putar gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi harus
paham ya. Cara pemasangan pun sangat PNP. Ingat, dengarkan omongan saya. Masang itu adalah masang ringnya dulu. Jadi mau masang bohlam ini di mobil, di reflektor mobil Anda adalah pasang dulu ringnya. Ring sudah terpasang, kelipin sudah, pasang karet dulu ya. Jadi ininya sudah terpasang di reflektor mobil Anda, pasang karet. Karet sudah pasang, baru LED naik. Ya. Jadi kipas ini di belakang karet, bukan kipas ini di dalam karet ya. Ingat, kipas ini di luar karet ya, bukan di dalam karet. Jadi jangan sampai salah. Ya, banyak orang masang ini di dalam karet, salah ya. Jadi kalau ini di dalam karet, satu, kepanasan LED-nya, kedua, debu masuk ke dalam ya. Jadi di sini karet nih. Jadi kipas meniup angin itu tidak ada hubungan dengan di bagian dalam gitu ya. Jadi intinya pokoknya kipas ini harus di luar, jadi di ruang mesin ya. Jangan sampai salah. Kalau Anda nggak paham, silakan WhatsApp saya untuk pemasangannya. Saya pandu gratis, free. Anda beli dengan saya, dapat konsultasi. Anda bisa konsultasi gratis ya sama saya, free. Konsultasi sebebas-bebasnya Anda mau bertanya apapun gitu ya. Free, gratis, nggak perlu bayar ya. Kalau Anda ke dokter, Anda mau konsultasi kesehatan Anda, misalnya Anda ada sakit apa, dicas sama dokter kan. Sekarang dokter spesialis saja mungkin 600-an kali ya, 600-700-an. Saya free loh, nggak masalah. Yang penting Anda beli dengan saya kasih konsultasi gratis ya. Jadi nggak usah khawatir Anda sampai nggak bisa pasang ya. Saya jamin Anda bisa pasang, setel ke arah jam 11 dan jam 12 ya. Dudukin dulu di reflektor, arahkan ini ke jam 11 atau jam 12 atau setengah 12, silakan ya. Anda bisa adjustment sendiri maksimalnya di berapa enaknya, tapi saya selalu bilang di 11 12 ya, seperti itu. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru, di sini ada nomor serinya ya, jangan sampai dirusak, jangan sampai diutak-atik ya nomor seri ini, karena kita rusak tukar baru 1 pasang, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Build quality, ada yang bertanya, bos build quality-nya bagus gak? Build quality-nya bagus bos, ini CNC semua ya, aluminium CNC, jadi dibikin dari mesin CNC. Build quality-nya ya bagus sekali ya. Harga murah meriah, 1.180.000 tipe H4 untuk mobil, segala mobil Jepang. Nanti kita adjustkan dulu seperti bagaimana bagusnya, silakan WhatsApp. Makanya saya minta kadang-kadang orang kirimkan dulu bos foto mobil depannya. Oh ya, saya udah tahu gitu ya. Oke, daripada saya ngoceh-ngoceh, kita tes saja langsung ya. Ini orderan Pak Adi di Kerawang. Nah, banyak juga yang konsultasi ke saya, dia sudah beli LED bos dia sudah beli LED, saya udah beli LED bos di Shopee, saya telat lihat video reviewnya bos di YouTube segala macam ya. Saya tidak tahu alasannya benar atau tidak. Intinya banyak yang konsultasi seperti itu. Dan bos kok nggak bisa nyala ya, nyalanya cuma high beamnya saja, low beamnya doang nggak bisa nyala atau segala macam, terus nggak nyala, nggak ini, nggak itu, nggak fokus. Nah, kita bahas dulu soal nggak nyala gitu ya. Gini, mobil di Indonesia itu colokan lampu H4 ada 3 soket seperti ini ya. Nah, mobil di Indonesia Jepang ya, terutama ini kan karena H4 mobil Jepang, Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, apalagi ya, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, udah itu doang ya, 4 merek ya mobil di Indonesia yang Jepang ya. Jadi H4 itu ada 3 kaki. Nah, kadang-kadang di mobil seperti di mobil Toyota, di sini itu sebagai positifnya. Di sini kaki ini adalah positif Toyota. Honda pun begitu, ini positif. Di Mitsubishi beda lagi, bro. Di sininya negatif. Ya, Toyota itu di sini positif sebagai common, jadi sebagai pusat. Mitsubishi di sini pusatnya negatif. Jadi kalau Anda untuk low beam, Anda mesti konekin ini. Kalau Toyota di sininya harus positif, di sini harus negatif, ya. Di sini positif, di sini harus negatif. Itu Toyota. Tapi kalau di Mitsubishi, di sini itu harus negatif, di sini harus positif.
Nah, kadang-kadang LED-nya kalau tidak support bisa dibulak-balik polaritasnya. Nah, itu nggak bisa nyala, gitu ya. Nah, jadi kalau kayak begitu Anda harus beli kabel relay set untuk untuk dibalikin tegangannya di reverse, gitu ya. Nah, LED ini Anda tidak perlu beli kabel set. Saya malah merekomendkan kalau Anda ada kabel set relay bongkar, nggak perlu. Buat apaan gitu menemunuin ruang mesin. Kita buang saja, mobil Anda nanti lebih kencang. Kenapa? Lebih ringan gitu ya. Nggak, jadi maksudnya gini, Anda masang-masang kabel relay gitu ya, di kepala aki banyak banget kabel-kabel, aduh kita ngelihatnya males gitu ya. Jadi copot aja. Jadi ini saya jelaskan begini ya. Ini misalnya Anda pasang di mobil Mitsubishi Expander, tep, di sini harus negatif. Nah, di sini harus positif. Dia nyala. Ini positif low beam, ini positif high beam ya. Ini low beam, ini high beam. Nah, ini di Mitsubishi Expander konfigurasinya begini. Nah, kalau Anda beli di Toyota Innova, konfigurasinya kalau begitu nggak bakal nyala. Dia begini, common-nya adalah positif. Nah, di begini kan nyala juga. Ya. Ini low beam, ini high beam. Jadi ini LED, maksud saya mau menjelaskan adalah tidak ada polarity. Gitu ya. Nah, kalau LED yang nggak support itu harus ngikutin, di sini harus positif aja, padahal mobil di Indonesia ada yang ini negatif. Nah, itu menyebabkan tidak nyala gitu ya. Karena apa saya harus ngomong begini panjang lebar? Karena banyak yang istilahnya LED-nya katanya rusak, mati. Bos, saya beli di Shopee, mereknya ini. Kok di mobil saya nggak bisa nyala? Padahal saya belinya rekomend dari teman kantor katanya. Teman kantornya mobilnya nyala bagus terang ya. Makanya saya ngomong, mobil teman kantornya misalnya mereknya A, Anda punya mobil merek B. Nah, Anda karena rekomend teman kantor bilang, "Woi bos, terang nih lu beli ini nih." Itu ya. Nah, dicolok di mobil Anda nggak nyala ya. Itu karena faktor dari polarity itu ya. Polarity-nya tidak bisa terbalik itu LED. Jadi ya tidak support di mobil Anda gitu ya. Nah, makanya belilah LED yang universal yang bisa support semua mobil. Nah, itu satu. Kedua, soal fokus ya, itu bisa disetel atau tidak. Nah, ada juga yang konsultasi, "Bos, kok high beam terus ya LED saya, nggak bisa low beam." Nah, itu juga sama. Ada listrik bocor ya. Perlu kabel set. Nah, itu bisa dibeli terpisah, saya juga jual sih sebenarnya. 0898 269 3838. Anda silakan order di saya kabel set itu. Kita bikin custom ya. Nah, kalau LED ini tinggal pasang, tinggal colok, jadi Anda nggak perlu khawatir. Nah, bisa juga disetel ke arah jam 11 dan jam 12 sesuai mobil di Indonesia adalah right hand drive, setir kanan bro, artinya. Kalau di luar negeri kan setir kiri. Nah, kalau Anda beli di Shopee, di Tokopedia, nah itu tidak jelas bro, nanti setir kiri atau setir kanan. Apalagi Anda beli Shopee yang dikirim dari luar negeri, nah itu lebih kacau lagi ya. Terserah sih Anda boleh beli, tapi maksud saya adalah banyak sekali yang konsultasi, "Bos, saya udah beli, terus saya nggak bisa pasang," atau "Bos, saya udah beli, cuman kok nggak terang." Ya, Anda eh curhatnya ke yang jual, jangan ke saya gitu ya. Banyak sekali loh WhatsApp saya seperti itu, saya nggak bales, dia bilang, "Bos, kok nggak dibales ini itu." Ya gimana ya, saya juga bilang ya udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, beli baru deh sama saya. Nggak mau juga ya, serba salah gitu ya. Oke, jadi ini kita barusan tadi ngetes ya, polarity-nya bisa bolak-balik. Jadi ini low beam-nya adalah 26, sekian tuh, terlihat nggak ya, 26 sekian ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal wattnya. Jadi saya ngomong apa adanya, real watt ya. Saya review berdasarkan barangnya ya. Saya lihat juga penjual pedagang di Tokopedia, di Shopee, waduh kata-katanya sih manis sekali loh. Saya sih orangnya paling nggak bisa ya, istilahnya speak indah ya, SSI kalau nggak salah. Dulu zaman dulu kita PDKT ke cewek ngomongnya kita harus bisa SSI, speak indah. Nah, kalau Anda lihat iklan di Tokopedia, di Shopee banyak sekali ya, yang di Bukalapak juga banyak sekali ya, speak indah dalam arti speknya tertulis wah bagus ini itu, padahal realnya tidak. Nah, sekarang saya adalah mereview real ya. Ini tinggal colok, ada garansi 1 tahun, wattnya 26 watt, high dan low 26 watt ya. Chip low beam itu bagian yang sebelah sini. Pada saat high beam dia akan berpindah ke sini, jadi bergantian gitu ya.
5.500 Kelvin. Kenapa 5.500? Putih ke kuning bro, tidak terlalu putih gitu ya. Kenapa kita tidak butuh terlalu putih? Supaya hujan masih oke gitu ya. 26 watt ya, saya akan buktikan. Tadi saya belum kasih lihat. 25,7 ya, terbaca nggak? Jadi 25 sampai 26 watt. Luxnya adalah 2600. Kita sudah cek di review saya sebelumnya 2600 lux. Ini adalah pesanan Pak Dana, Pak Adi ya, di Kerawang, Bakan Jati, RT 0203 Cikampek Timur, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat ya. Terima kasih Bapak sudah order, sudah yakin, sudah percaya dengan merek Pro 7 dan apa yang saya review ini. Semoga Bapak puas ya. Saya ngomong apa adanya. Kalau saya bilang terang-terang, ini terang bro ya. Harga pun murah, ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru. Saya soal garansi pun tidak neko-neko. Yang penting adalah barangnya utuh, jangan bekas digigit tikus, bukan bekas dibongkar, bukan bekas tabrakan ya. Ada rusak silakan kirim ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Anda bisa cek di Google Map Juragan Lampu. Itulah alamat saya. Saya sudah 14 tahun bermain lampu, tidak pernah pindah-pindah gitu ya. Saya juga bukan orang yang istilahnya dadakan jualan lampu gitu ya. Ekonomi memang lagi sulit bro, saya akui melambat semua. Jadi saya bukan orang dadakan, saya orang lama gitu ya. Banyak juga yang sudah, orang-orang lama yang sudah istilahnya menyerah, angkat tangan. Banyak juga teman saya juga banyak yang jual lampu juga sudah angkat tangan ya. Barang-barangnya suruh saya jualin ya boleh, nggak masalah, yang penting harganya murah ya, karena memang ekonomi lagi sulit gitu ya. Terima kasih sudah order ya. Yang belum order silakan lihat review saya sebelum-sebelumnya. Video ini dibikin itu banyak sekali ya. Sebelum dikirim adalah kita review. Ada juga yang istilahnya saya tidak reviewkan. Kenapa? Karena dikirimnya cepat itu ya. Kalau ada waktu ya kita reviewkan. Jadi Anda WhatsApp ke nomor saya itu adalah nomor saya Albert Cungki Wenas ya, bukannya melalui karyawannya, bukan melalui anak buahnya. Jadi langsung ke owner dan langsung ke praktisinya. Jadi seperti Anda gunting rambut, salonnya merek A, tapi kan yang guntingin karyawannya ya, bukan ownernya. Biasanya kalau dengan ownernya lebih mahal ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda berhubungan dengan saya Juragan Lampu ya langsung dengan owner saya Albert Cungki Wenas. Jadi siap membantu Anda ya. Jadi bukan melalui karyawannya. Banyak orang yang menyerahkan ke karyawannya, istilahnya bosnya taunya cuma terima duit, ada yang seperti itu gitu ya. Jadi nggak ngerti apa-apa. Mau menjelaskan pun tidak bisa gitu ya, karena basicnya dia adalah dagang, bukan hobi, bukan owner yang paham gitu ya terhadap barangnya. Makanya saya tidak jual barang lain gitu ya. Saya hanya masukin ke YouTube saya sebagian besar adalah lampu, permasalahan lampu, karena saya fokus jualan di lampu gitu ya, profesional, bukannya jualan tahu tempe juga gitu ya. Ada kartu garansi, nanti diisi ya, jangan lupa. Ada segelnya juga, jadi segel jangan diutak-atik ya, pesan saya jangan diutak-atik karena 1 tahun garansi kita, rusak tukar baru gitu ya. Oke, terima kasih. Hari Minggu, selamat pagi, sudah menyaksikan review saya, ocehan saya ya, karena kemarin Sabtu banyak banget yang konsultasi soal LED bermasalah ya. Kalau Anda belinya di Tokopedia ya Anda curhatnya di Tokopedia gitu ya. Curhat dong dengan yang jual. Masa yang jualnya mau jualnya aja nggak tanggung jawab, masa saya yang kena kan gitu. Ya. Ya kalau Anda beli dengan saya siap membantu gitu ya. Tapi kalau belinya dengan orang lain istilahnya kenapa nanyanya ke saya? Pasti diakhiri, oh saya nggak tahu, taunya Juragan Lampu telat. Selalu seperti itu ya. Nah, supaya Anda tidak telat taunya, makanya Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda punya family, Anda punya
kolega, Anda punya siapapun ya silakan sharing ya video saya. Saya ngomong apa adanya itu ya. Saya bilang jelek jelek, saya bilang bagus bagus itu ya. Dan LED yang kita jual pun terbatas seperti chip-chipnya CSP atau Cree. Saya juga masih jual Cree sebenarnya. Cuman ya harganya mahal, Bro. Gitu ya. Seperti video saya sebelumnya, mobil Fortuner ya, mobil Fortuner, mobil Pajero, bos saya mau beli fog lamp yang 200.000 harganya. Kita nggak ada, kita paling murah 480.000 Automatic BC gitu ya. Kadang-kadang saya miris juga gitu, punya mobil mewah 500 juta tapi mau fog lamp 200.000, buset. Kita makan apa ya, kita makan bakmi deh di restoran, atau kita makan steak yang biasa-biasa aja ya udah berapa itu ya. Sedangkan LED ini Anda bisa dipakai buat safety, bisa 3-4 tahun Anda pakai gitu ya. Kalau sedangkan Anda pakai buat makan 200.000, atau Anda buat ngopi 1 jam kemudian keluar jadi kencing, jadi air ya. Ya gitulah ya. Jadi pokoknya intinya saya kadang-kadang miris loh, ada orang yang mobilnya mewah tapi mau harga LED-nya, aduh. Ada lo yang punya Golf GTI juga sama. Bos mau cari LED yang 100 ribuan Golf GTI. Aduh, kacau juga tuh. Padahal mobil VW Golf berapa sih ya? Saya juga nggak tahu. Itu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan.